Shalom adik-adik, apa kabar kalian semua? Pastinya baik. Oke, sebelum kita mulai sekolah minggu, kita berdoa dulu ya. Oke, mari kita bersatu dalam doa. Bapa, terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini. Kalau kami masih boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan, kami percaya Tuhan kalau kami boleh sehat, boleh bisa merasakan berkat Tuhan hari ini, semua karena kasih Tuhan dan semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau memuji dan menyembah-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Yuk adik-adik, masih pada semangat kan? Yuk kita langsung ke pujian pertama. Happy ya ya ya. Adik-adik, bagi adik-adik yang mau memberikan persembahan, adik-adik bisa transfer ya di nomor rekening di bawah ini. Yuk, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita menaikkan satu pujian terakhir, Aku di Tanganmu. Ku di hatimu.
Shalom adik-adik, ketemu lagi. Jangan bosan-bosan ya. Sekolah minggu kita harus tetap kuat dalam Tuhan ya. Kalau kita bertumbuh, berakar dalam firman-Nya, adik-adik semakin kuat ya. Apapun yang terjadi tidak akan membuat iman kita jadi gugur. Oke. Ya, adik-adik kalau adik-adik siapa sini yang pernah ke penjara? Enggak pernah ya. Anak kecil enggak boleh ke penjara. Nah, Cici dulu pernah pelayanan di penjara ya. Di penjara, kira-kira menurut adik-adik di penjara itu siapa aja? Kenapa mereka di penjara? Yuk, ya betul. Ya, jadi mereka ada yang mencuri, ada yang berbuat jahat, yang membunuh, menipu. Nah, mereka masuk penjara. Tapi ada juga yang mereka kenapa? Ya, mereka nggak bersalah, tapi kok dimasukkan penjara? Pernah nggak terjadi seperti itu? Pernah ya. Nah, adik-adik, pada zaman dulu ya, pada waktu gereja mula-mula, pada waktu Tuhan Yesus sudah bangkit dan naik ke surga. Nah, gereja yang mula-mula ini mereka bersuka cita, mereka semangat sekali, mereka bertambah banyak memberitakan bahwa Yesus adalah Mesias, Yesus adalah Tuhan, Yesus adalah Raja. Nah, tapi ada orang-orang yang gak suka. Siapa itu? Iya, orang Yahudi ya. Nah, orang Yahudi ini gak suka ya. Nah, adik-adik, waktu itu rajanya namanya Raja Herodes. Nah, Raja Herodes ini dia suatu waktu dia dia memburu orang-orang Kristen ya. Dia membunuh Yakobus, saudaranya Yohanes. Wah, orang Yahudinya seneng. Hebat nih Raja Herodes. Oke ya. Nah, Herodes seneng dong. Aku bisa nyenengin orang Yahudi. Nah, dia mikir lagi, siapa lagi ya sasaranku ya? Aku akan mencari orang-orang ya yang berkuasa di orang-orang Kristen, orang-orang Kristen itu, orang-orang yang sudah levelnya tinggi. Si Petrus ditangkap juga adik-adik. Wah, Petrus dimasukkan ke dalam penjara yang, penjaranya itu benar-benar ketat sekali adik-adik ya. Di dalam penjara itu dia dikawal, kakinya diborgol, tangannya diborgol adik-adik ya, dirantai adik-adik, rantai yang besi ya. Jadi nggak bisa ngapa-ngapain ya, dijaga itu berlapis-lapis, ada 4 orang lagi ya. Jadi wah, benar-benar nggak bisa ngapa-ngapain. Kenapa seperti itu? Karena besoknya si Raja Herodes ini akan membawa Petrus ke hadapan orang banyak ya, akan seperti diadili gitu adik-adik ya. Nah, adik-adik, jadi Petrus di penjara seperti orang jahat, padahal dia tidak melakukan kejahatan ya, hanya karena dia memberitakan kabar keselamatan, kabar baik ya. Ada orang nggak suka, dimasukkan di dalam penjara. Nah, adik-adik, kemudian apa yang terjadi ya? Jemaat yang dilayani oleh Bapak Petrus ya, orang-orang Kristen yang lainnya, mereka berdoa untuk Bapak Petrus, untuk keselamatan Bapak Petrus. Nah, waktu mereka berdoa begitu ya. Nah, malam itu juga tiba-tiba ketika Petrus sudah kecapean, dia tidur ya. Di dalam juga tidur adik-adik ya. Nah, tiba-tiba ada malaikat datang. Dia tepuk si Petrus. Bangunlah. Begitu dibilang bangunlah, Petrus bangun. Tiba-tiba rantainya, borgolnya itu adik-adik gugur seketika itu juga ya. Petrus kaget. Ada apa ini gitu ya. Lalu malaikat tuh bilang apa? Segera ikat pinggangmu, pakai sepatumu, ikutlah aku. Lalu Petrus mulai berjalan dengan malaikat itu keluar dari pintu penjara. Nah, adik-adik, di luar pintu penjara itu kan banyak prajurit yang menjaga, tentara-tentara yang itu mereka nggak lihat adik-adik ya. Aneh, Petrus dan malaikat berjalan dengan begitu banyak, dengan penjagaan ketat oleh pengawal-pengawal itu, tapi mereka nggak bisa lihat adik-adik. Nah, itu ya adik-adik, sampai Petrus bingung.
apakah ini beneran ya? Aku ini lagi dapat penglihatan atau ini peristiwa beneran ya? Nah, kemudian mereka berjalan sampai di gerbang kota. Pintu itu bisa buka sendiri adik-adik. Padahal itu pintu itu kan ditutup rapat, dikunci ya. Bisa buka sendiri. Petrus dan malaikat Tuhan berjalan keluar. Nah, begitu mereka sampai di ujung jalan, tiba-tiba malaikat itu meninggalkan Petrus. Begitu malaikat itu meninggalkan Petrus, sadarlah Petrus, dibilang, wah, ternyata Tuhan mengutus malaikatnya untuk melepaskan aku dari Raja Herodes, melepaskan aku dari rancangan orang Yahudi. Nah, adik-adik, kemudian Petrus berjalan. Dia ke rumahnya Ibu Maria, ibunya Markus ya. Nah, begitu sampai di sana dia ngetuk pintu. Dok, 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 dok. Dok, 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 dok. Nah, apa yang terjadi? Kemudian seorang wanita di sana yang bekerja pada Ibu Maria, namanya Rode, dia dengar, siapa itu? Aku. Hah? Siapa itu? Aku. Hah? Gak salah tuh. Itu kayak suaranya Pak Petrus. Pak Petrus kan lagi di penjara. Bohong nih. Siapa itu? Aku. Waduh, dia seneng. Iya bener itu Pak Petrus. Dia seneng, dia nggak bukain pintu saking senengnya. Dia langsung beritahu orang-orang yang ada di sana. Waktu itu mereka sedang berkumpul berdoa ya. Mereka bilang, hei, Pak Petrus ada di depan pintu kita. Ayo kita sambut dia. Nggak mungkin lah. Pak Petrus kan lagi di penjara. Nggak mungkin gitu ya. Tapi si Rode bilang, iya beneran. Pasti kamu mimpi atau kamu ngigo. Enggak beneran, ayo kita lihat. Nah, begitu dibuka pintu, tercenganglah mereka semua. Iya, mereka lihat dari atas ke bawah. Iya, bener loh, ini Pak Petrus. Nah, mereka tercengang-cengang, semuanya bingung, kaget. Tapi senang, doanya dijawab oleh Tuhan. Pak Petrus dilepaskan. Lalu Petrus bilang, shh, diam. Beritahu kepada Yakobus, saudaranya Tuhan Yesus. Adik-adik, bukan Yakobus yang sudah mati, saudaranya Yohanes ya. Bahwa aku baik-baik saja, bahwa aku ditolong Tuhan, aku sudah dilepaskan Tuhan melalui malaikatnya. Nah, kemudian mereka semakin dikuatkan adik-adik. Kemudian Bapak Petrus pergi ke Kaisaria. Besok paginya, wah heboh. Si Herodes marah-marah. Wah, kok bisa kalian nggak tahu ya? Petrus ini bisa lepas, itu gimana caranya? Waduh, kalian pengawalnya dikenai hukuman, dibunuh adik-adik ya. Nah, adik-adik, kita lihat di sini. Ternyata kuasa doa itu luar biasa, kuasa Tuhan luar biasa. Apapun yang terjadi adik-adik, masalah, mungkin suatu saat adik-adik merasa, aduh aku punya masalah nih, aku sedih, aduh papa mamaku nggak kerja, aduh aku papa mamaku sakit umpamanya, atau mungkin aduh ada masalah apa, aduh nilaiku ya begini. Nah, mungkin ada masalah-masalah yang lain. Gak usah takut, kita berdoa, kita percaya bahwa Tuhan sanggup menolong kita. Kalau Tuhan sudah melepaskan Petrus dari penjara, Tuhan juga sanggup melepaskan kita dari masalah kita. Amin adik-adik ya, tetap percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Tuhan ingatkan kami kembali akan kuasa Tuhan yang tidak terbatas oleh apapun. Kami percaya Tuhan, apapun masalah kami, apapun masalah orang tua kami, keluarga kami, Tuhan sanggup menolong kami. Sama seperti Pak Petrus yang Tuhan lepaskan dari penjara. Sama seperti Pak Petrus yang Tuhan kirim malaikat untuk menjaga, melindungi.
hal itu juga terjadi atas kami semua anak-Mu Tuhan, bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu menolong tepat pada waktunya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya untuk semua adik-adik yang sudah lulus, kami bersyukur Tuhan, yang sudah naik, menyelesaikan sekolahnya dalam beberapa periode Tuhan, semuanya karena kasih dan kemurahan-Mu. Kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Kami serahkan semua adik-adik di tempat ini dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.